Berikut informasi terbaru untuk pensiunan PNS di tanggal 18 Mei 2024. Yang pertama terkait dengan pensiun yatim piatu. Taspen akan membayarkan pensiun yatim piatu jika para pensiunan ataupun penerima pensiun memenuhi persyaratan berikut ini. Yang kedua terkait dengan pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS 2024 kapan cair? Berikut catat jadwalnya. Nah, informasi terbaru untuk para pensiunan maupun para penerima pensiun. Informasi yang pertama yang akan kita sampaikan terlebih dahulu terkait dengan gaji ke-13 pensiunan PNS 2024 kapan cair. Yang tak lama lagi akan memasuki bulan Juni, ya. Sekarang sudah tanggal 18 Mei 2024. Artinya sekitar 12 hari lagi akan memasuki bulan Juni 2024. Tentunya pencairan gaji ke-13 pensiunan akan menjadi pertanyaan kapan cair. Berikut jadwalnya berdasarkan informasi terbaru di tanggal 18 Mei 2024. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa skema pembagian gaji ke-13 pensiunan tahun 2024 telah diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2024. Lantas, gaji ke-13 pensiunan 2024 kapan cair? Gaji ke-13 diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian pensiunan, ya, terhadap bangsa dan negara. Di samping itu, kebijakan ini juga termasuk upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional melalui pembelanjaan pensiunan dan penerima gaji 13 lainnya di masyarakat. Dikutip dari laman Menpan, besaran gaji ke-13 pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, ini karena keuangan negara sudah mulai membaik, sehingga bisa mengucurkan dana yang cukup untuk para abdi negara. Jika merujuk kepada PP RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Gaji ke-13 akan cair paling cepat bulan Juni 2024. Namun, ditekankan pula bahwa bisa saja gaji ke-13 dibayarkan setelah bulan Juni. Gaji ke-13 akan diterima secara penuh, tanpa ada potongan atas iuran apapun. Pensiunan akan menerima gaji yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Lalu siapa saja yang menerima gaji ke-13? Dalam PP nomor 14 tahun 2024 dijelaskan bahwa penerima gaji ke-13 mencakup aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Berikut rinciannya. Untuk aparatur negara terdiri atas PNS, calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Sedangkan untuk pensiunan terdiri dari 4 bagian: pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara. Ketiga, penerima pensiun. Nah, ini daftarnya banyak sekali untuk penerima pensiun. Yang pertama, janda duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas. Janda duda atau anak dari pensiunan PNS yang meninggal dunia. Orang tua dari PNS yang tewas dan tidak mempunyai istri atau suami dan anak. Selanjutnya, janda duda atau anak dari prajurit TNI yang gugur atau tewas atau meninggal dunia. Selanjutnya, janda duda atau anak dari pensiunan prajurit TNI yang meninggal dunia. Selanjutnya, janda duda atau anak dari anggota Polri yang gugur, tewas, meninggal dunia. Lanjut,
janda duda atau anak dari pensiunan anggota Polri yang meninggal dunia. Selanjutnya, janda duda atau anak dari pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas. Lanjut, janda duda atau anak dari pensiunan pejabat negara yang meninggal dunia. Selanjutnya, orang tua dari pejabat negara yang tewas dan tidak mempunyai istri atau suami dan anak. Lanjut, penerima tunjangan. Untuk penerima tunjangan ada penerima tunjangan veteran, kemudian penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya, penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan. Lanjut, penerima tunjangan janda duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Selanjutnya, penerima tunjangan bersifat pensiun janda duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI. Lanjut, penerima tunjangan bekas tentara Koninklijk Nederland Indonesia Leger atau Koninklijk Marine. Lanjut, penerima tunjangan pokok janda duda atau anak dari penerima tunjangan pokok prajurit TNI. Lanjutnya, penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI yang gugur atau tewas atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri, suami, dan anak. Lanjutnya, penerima tunjangan bersifat pensiun janda duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Polri. Selanjutnya, penerima tunjangan pokok janda duda atau anak dari penerima tunjangan pokok anggota Polri. Selanjutnya, penerima tunjangan pokok orang tua anggota Polri yang gugur atau tewas atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri atau suami dan anak. Selanjutnya, penerima tunjangan cacat bagi PNS, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah terkait dengan gaji ke-13 dan penerimanya, serta jadwalnya. Selanjutnya, informasi terkait dengan pensiun yatim piatu. Ya, jadi ada informasi dari Taspen, apabila peserta meninggal dunia, ahli waris peserta akan mendapatkan uang duka wafat, asuransi kematian peserta, pensiunan terusan selama 4 bulan, dan setelahnya mendapat hak pensiun yatim piatu bulanan jika ahli warisnya adalah anak dari peserta. Nah, pensiun yatim piatu dapat diklaim apabila anak dari peserta ASN aktif dan pensiunan yang meninggal dunia telah memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Lalu apa saja syaratnya? Yaitu yang pertama, mengisi formulir permintaan pembayaran. Kedua, fotokopi surat keputusan pensiun. 3. Lembar asli SKPP dari Pemda apabila ASN meninggal dunia. Surat keterangan belum menikah dan bekerja dari lurah atau kepala desa setempat dengan usia maksimal 25 tahun. Selanjutnya, fotokopi identitas diri seperti KTP pemohon. Selanjutnya, fotokopi buku rekening pemohon. Nah, surat keterangan perwalian bagi anak berusia di bawah 18 tahun dengan ketentuan. Pertama, apabila wali adalah ayah atau ibu atau kakak kandung, maka surat perwalian cukup dari kepala desa atau lurah. Selanjutnya, apabila yang menjadi wali selain ayah atau ibu atau kakak kandung, penunjukan wali harus ditetapkan oleh pengadilan negeri atau agama. Nah, itulah syarat pengajuan untuk pensiun yatim piatu bagi yang memenuhinya.